Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan informatika untuk masyarakat kelompok kami. Jadi saya dan teman saya menyusul melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Fahri Sunaria dan rekan saya Aufa Mutia. Nah, kita langsung aja masuk ke materi slide-nya. Jadi yang pertama adalah latar belakang kegiatan sosialisasi informatika untuk masyarakat. Jadi kami ini melakukan sosialisasi pembuatan QRIS untuk pedagang di sekitar pedagang kaki lima di lingkungan Telkom University. Karena kita tahu zaman sekarang ini sudah mayoritas transaksi banyak menggunakan non tunai. Nah, kami melihat masih ada pedagang kaki lima yang belum memiliki menyediakan pembayaran fasilitas menggunakan non tunai. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu para pedagang untuk membuatkan atau mensosialisasikan pengetahuan tentang QRIS. Lanjut. Nah, tujuan sosialisasi ini adalah untuk membantu memberikan pemahaman seperti yang saya bilang tadi kepada pedagang kaki lima dan meningkatkan efisiensi transaksi menggunakan QRIS, karena pada penggunaan QRIS dari bank apa saja bisa bisa melakukan pembayaran melalui QRIS tanpa ada biaya admin. Nah, untuk pada kegiatan kami ini ada 3 masyarakat sasaran atau 3 pedagang yang kami lakukan sosialisasi. Yang pertama ada Akmal Mustafa yang berlokasi di Jalan Sukapura. Yang kedua ada Ahmad Mustafa yang berlokasi di Jalan Batu Nunggal. Dan yang ketiga ada Rizky Durrahman yang berlokasi di Pujasera di depan Gate 2 Telkom University. Lanjut. Nah, jadi apa sih hasil pemberdayaan masyarakat sasaran ini? Hasilnya itu gimana gitu? Jadi yang pertama ada peningkatan transaksi secara non tunai. Karena dompet digital itu semakin luas sampai saat ini, maka dengan hadiran QRIS ini diharapkan dapat mempermudah si pedagangnya untuk melakukan transaksi secara non tunai. Kemudian yang kedua ada kemudahan integrasi dengan sistem keuangan. Integrasi ini memungkinkan pedagang untuk secara efisien mengelola dan mengakses dana yang diterima melalui QRIS. Yang ketiga ada kemudahan dalam pembayaran. Pedagang itu hanya perlu menyediakan QRIS atau menyediakan barcode yang ditempelkan di kaca atau etalase dan kemudian tinggal di-scan oleh si pembelinya. Yang keempat ada promosi dan branding penjualan dagangan. Jadi selain memudahkan transaksi, QRIS juga bisa melakukan promosi dagangan dan juga branding. Yang terakhir ada pemantauan dan analisis transaksi. Jadi pedagang ini dapat melacak dan menganalisis data transaksi untuk memahami pola pembagian pelanggan dan tren pasar pada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aufa Mutia. Silakan. Oke, selanjutnya ada solusi dan target luaran. Yang pertama pada sosialisasi dan pelatihan QRIS. QRIS di sini pelaku UMKM dapat memahami tentang manfaat, proses pembuatan, penggunaan, dan keamanan QRIS. Yang kami lakukan sosialisasi saat berjumpa dengan masyarakat sasar. Kemudian yang kedua ada kemudahan proses integrasi QRIS dengan sistem pembayaran yang dimiliki UMKM. Dan di sini pelaku UMKM dapat mendaftar dan aktivasi QRIS sehingga tidak menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Dan di sini UMKM dapat langsung membuat QRIS-nya gitu.
Kemudian selanjutnya penjual perlu diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan kris seperti dompet digital, dan aplikasi perbankan dan lain-lain. Di sini pelaku UMKM tidak terbatas lagi pada satu aplikasi atau dompet digital tertentu. Jadi bisa memakai apapun m-banking atau e-money yang mereka punya. Selanjutnya ada target luaran. Ini ada 5 target luaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima tentang kris. Ini peningkatan pemanfaatan pedagang kaki lima terkait kris, manfaat kegunaannya, kemudian proses pembuatan kris, dan langkah-langkah plastik dalam mengintegrasikan kris dalam transaksi. Kemudian yang kedua ada penyediaan kris oleh pedagang kaki lima. Di sini pedagang kaki lima diharapkan dapat menggunakan kris sebagai metode pembayaran non tunai dalam transaksi mereka dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan keamanan transaksi. Nah, dengan adanya kris ini diharapkan dapat mengurangi risiko pencurian, peningkatan akurasi perhitungan, serta pengurangan waktu yang diperlukan untuk transaksi. Dan selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya kris, diharapkan pedagang kaki lima dapat meningkatkan daya saing usaha mereka, meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pelanggan, dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang ketiga ada peningkatan literasi digital, yang dimana di sini diharapkan pedagang kaki lima dapat lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan kepada 3 mitra kami, yaitu sosialisasi dan juga pembuatan kris itu sendiri. Nah, di sini ada lampiran berupa daftar absen kehadiran sosialisasi, ada 5 peserta dan juga ada 5 pelaksana dan juga 3 peserta sosialisasi. Kemudian selanjutnya pada evaluasi pelaksanaan kegiatan, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pedagang kaki lima di lingkungan Telium menunjukkan peningkatan pengetahuan pemahaman mereka tentang kris sebagai alternatif pembayaran elektronik, yang ini mencakup pemahaman tentang fungsionalitas kris, keuntungan dan pemanfaatan penggunaan kris, serta pemahaman tentang bagaimana penerapan kris dalam bisnis mereka. Dan respon dari pedagang terhadap kegiatan ini itu positif, sehingga mereka merasa bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat berguna dan membantu transaksi bisnis mereka sehari-hari. Kemudian kami juga mendapatkan kendala dan tantangan. Yang pertama, sulit mendapatkan mitra masyarakat, dan juga kendala pedagang yang melengkapi data untuk pendaftaran kris. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya dan Fahri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.